Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat-sangat baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Paling tidak ada tiga alasan mengapa Islam sangat mudah diterima di masyarakat Nusantara. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam itu sangat sederhana, tidak perlu persiapan yang sangat-sangat rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal yang namanya pelapisan kasta, seperti halnya agama Hindu, dan tidak heran kalau orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pertama, melalui jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Pires, sekitar abad 7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut yaitu Pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak, demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hitu, dan Delhi selalu berawal dari wilayah pesisir. Sementara itu, karakteristik kultur pesisir yang mudah menerima serta terbuka terhadap hal-hal baru merupakan faktor lain yang mempermudah penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Yang kedua, melalui jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan Islam, karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Maka, kerajaan yang tadinya bercorak Hindu-Buddha perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Perkawinan juga tidak hanya terjadi antara para saudagar dan rakyat pribumi, atau antara para saudagar dan kaum berdarah biru, tetapi juga di antara putra-putri Kesultanan Islam itu sendiri. Yang ketiga, saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang semakin meluas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah terpencil.
Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu, diantaranya yang pertama Pesantren Ampel Denta yang ada di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Ampel, dan yang kedua Pesantren Sunan Giri juga yang ada di Surabaya, yang didirikan oleh Sunan Giri. Pesantren ini terkenal hingga Maluku. Banyak santri dari Maluku datang berguru pada Sunan Giri, atau para kiai dari Giri diundang mengajar ke Hitu. Keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Nusantara sekitar abad 13, tetapi baru berkembang pesat sekitar abad ke-17. Ajaran tasawuf banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang, sangat-sangat mudah berkembang, terutama di Jawa karena ajaran Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi agama Hindu. Lewat tasawuf, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa Hindu, Siwa, dan Buddha. 5. Melalui saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga dengan sebutan Wali Songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap Islam. 9 wali itu yaitu yang pertama Sunan Gresik, kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ampel, yang keempat Sunan Giri, yang kelima Sunan Bonang, yang keenam Sunan Kudus, yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Derajat. Mereka mempunyai ciri khas masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. 6. Melalui saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang, gamelan, serta gending. Gending itu adalah lagu-lagu Jawa ya, yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar agama Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam, dijadikan satu yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang pesat pada masa Islam. Banyak buku tentang tasawuf, hikayat, dan babat disadur ke dalam bahasa Melayu. Demikian jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam.